Bagaimanakah bunyi itu dihasilkan? Bagaimana pula proses terjadinya bunyi? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Selamat berjumpa di channel Sains Pendakis. Di video kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Setiap hari, kita dapat mendengar suara burung berkicau, orang bernyanyi, klakson mobil atau kendaraan bermotor. Mengapa kamu dapat mendengar suara tersebut? Suara yang kamu dengar dikenal dengan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Syarat terjadinya bunyi. Pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Seperti berasal dari pita suara yang bergetar di saat orang berbicara, atau dari benda lainnya. 2. Ada medium atau zat perantara. Medium atau zat perantara yaitu tempat merambatnya gelombang bunyi. Seperti partikel udara, logam, atau benda lainnya yang dapat merambatkan gelombang bunyi. Ketiga, ada penerima bunyi atau pendengar. Telinga merupakan alat penerima atau pendengar bunyi. Jadi, bunyi dapat dihasilkan apabila syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi ketiga-tiganya terpenuhi. Artinya, tanpa salah satu syarat tersebut maka bunyi tidak akan terjadi. Frekuensi bunyi. Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Ketika kalian menggetarkan senar gitar dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon, kita tidak dapat mendengar bunyi. Kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika senar gitar menghasilkan 20 getaran per sekon atau lebih. Mengapa demikian? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 hingga 20.000 Hz disebut audiosonik. Manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini. Dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Kelelawar dan lumba-lumba adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Ada hewan yang mampu menangkap bunyi baik bunyi infrasonik, audiosonik, maupun ultrasonik. Contohnya anjing. Maka tidak heran jika anjing akan terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan oleh sebagian orang untuk memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah. Karakteristik bunyi. Ketika kita mendengar bunyi, apakah kita dapat membedakan sumber bunyi? Misalnya ketika membedakan bunyi gitar dan piano. Mengapa kita mempunyai kemampuan itu? Hal ini disebabkan oleh setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. 1. Tinggi rendah dan kuat lemah bunyi. Tinggi rendah nada bunyi dipengaruhi oleh frekuensi bunyi. Makin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nada bunyi yang dapat didengar. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi makin kecil, maka akan semakin rendah nada yang terdengar. Sementara, kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo bunyi. Makin besar amplitudonya, maka akan semakin kuat bunyi terdengar. Sebaliknya, makin kecil amplitudonya maka bunyi akan terdengar semakin lemah. 2. Nada bunyi. Kita akan lebih nyaman ketika mendengarkan bunyi musik dibandingkan dengan bunyi ramainya orang yang ada di pasar. Mengapa demikian? Bunyi musik akan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut nada. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. 3. Warna dan kualitas bunyi. Pada saat bermain alat musik, kita dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik gitar, piano dan lain-lain.
Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang sering disebut timbre. Begitu pula pada manusia, juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda, ada yang memiliki suara merdu atau serak. 4. Resonansi. Tahukah kamu mengapa kentongan menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul? Atau, mengapa bentuk gitar listrik berbeda dengan gitar biasa? Apa fungsi kotak udara pada gitar biasa? Kentongan dan gitar dibuat berongga agar ketika kentongan dipukul atau ketika senar gitar dipetik, udara yang ada dalam rongga kentongan dan gitar akan ikut bergetar sehingga bunyinya menjadi lebih keras. Peristiwa ini disebut resonansi. Jadi, resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. 5. Pemantulan bunyi. Mengapa ketika berada di ruang tertutup suara terdengar lebih keras daripada di ruang terbuka? Mengapa jika kita berteriak pada tebing seperti ada yang meniru suara kita? Peristiwa tersebut terjadi karena bunyi atau suara dipantulkan oleh dinding tembok gedung. Jika ruangan gedungnya kecil, maka antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Artinya, bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Jika ruangan gedungnya luas, maka sebagian bunyi pantul akan terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Bunyi seperti ini disebut gaung atau kerdam. Jadi, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Apabila kita berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kita akan mendengar bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli disebut gema. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video sains berikutnya di channel Sains Pendakis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.